Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di channel kesayangan kita semua. Di kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan dari teman-teman yang ada di forum Facebook yang saya ikuti itu. Katanya tuh kalau sore menjelang malam itu sering umat atau sering panic attack atau sering sesek. Nah, itu memang dengan senada yang saya alami juga seperti itu. Jadi kalau sekitar menjelang malam sekitar jam setengah 5 sampai setengah 8 habis sisa itu memang puncaknya lemes-lemesnya badan. Kalau waktu itu kan saya sudah agak parah sampai sesak nafas, sering jam setengah 5 sampai setengah 8 itu sering sesak nafas. Dan dari forum Facebook yang saya ikuti juga grup Facebook saya ikuti itu juga banyak sekali yang mempertanyakan hal seperti itu. Yang pastinya itu membuat teman-teman yang masih sakit itu menjadi bertanya-tanya, penasaran, yang berdampak pada meningkatnya kecemasan yang mana kecemasan itu juga bagian dominan menyebab sakit asam lambung atau GERD atau bahkan sampai ke psikosomatis. Yang dulunya saya juga bertanya-tanya kenapa setiap sore menjelang malam itu seperti itu, badan lemes, kadang kalau udah parah itu sering sesak itu jam-jam segitu. Bukan sesak nafas ya, sesak dari asam lambungnya itu. Jadi yang saya alami itu seringnya kalau misal sholat maghrib itu jadi rakaat pertama berdiri, nanti rakaat kedua nggak kuat untuk berdiri, jadi sholatnya saya duduk. Bahkan pada puncaknya itu saya sampai saking lemesnya itu juga bahkan wudhu itu saya pakai tayamum, padahal di rumah itu tayamum. Karena kalau pakai air wudhu itu dingin sekali, itu tambah sesak, tambah lemas. Nah, itu cerita dari saya yang mengiyakan bahwa setiap sore itu menjelang malam itu memang segitu kayak gitu, lemes, puncaknya sakit, puncaknya gejala asam lambung. Nah, setelah saya baca sana baca sini, lihat informasi dari sana sini, saya simpulkan bahwa kalau jam segitu itu sedikit faktornya itu 10% ya, ibaratkan itu 20% itu karena memang jam segitu itu memang jam segitu itu memang jam-jamnya harus di rumah, harus dalam agama Islam itu memang harus sakral harus di rumah, sebisa mungkin ibadah diam di rumah pokoknya ya, karena mungkin ada energi negatif alam. Kalau dalam bahasa saya mungkin sinar gamma atau theta, nggak tahu, saya lupa, pokoknya ada sinar seperti itu yang mengharuskan kita tuh lebih istirahat dari aktivitas, harus di rumah istirahat dalam rumah lah. Dan 80% menurut saya itu karena memang jam segitu jam biologis kita, atau gampangnya gitulah, jam biologis kita itu jam paling capek, jam paling lelah.
antara jam setengah 5 sampai jam setengah 8 itu jam badan kita itu paling lelah. Karena asam lambung sendiri itu biasanya kalau sudah parah itu mudah lelah. Jadi jam setengah 5, jadi jam-jam sekitar maghrib itu memang badan kita paling lelah. Jadi ya kira-kira kalau kita makan, contoh kita makan pagi itu makanan masih ada di apa ya, usus besar. Jadi usus besarnya masih kerja keras. Ya makan siang masih di usus halus, kerja keras. Jadi jam segitu sudah badan paling capek, dan usus besar atau usus halusnya kita itu masih bekerja. Padahal pencernaan kita baik usus besar atau usus halus itu sedang sakit, sedang kurang maksimal. Itulah berdampak kenapa badan kita jam segitu itu sering kumat, sering puncak-puncaknya lemes. Kalau ada yang bertanya masalah itu apa pemahaman seperti itu, supaya pikiran kita itu nggak kemana-mana. Kalau jam segitu itu memang wajar. Orang sehat pun kondisinya paling baik sehat ataupun sakit, kondisi jam segitu memang paling capek. Intinya wajar karena kita sakitnya pencernaan, jam segitu wajar kalau gejalanya muncul. Agar pikiran kita itu tidak kemana-mana, tidak khawatir ini kesantet, ini karena kanker usus, ini karena penyakit berat yang lainnya. Jadi intinya percaya bahwa itu alamiah karena kita lagi sakit. Jadi kita lebih sabar, cemasnya berkurang, intinya seperti itu. Meredam kecemasan agar pikiran kita nggak aneh-aneh. Karena asam lambung itu dominan sebabnya dari kecemasan. Itu ya. Ya gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan, maksud inti dari video ini adalah untuk meredam kecemasan kita agar lebih berpikir positif. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan dari video ini ya. Tetap semangat. Semoga kita semua, teman-teman semua cepat diberi kesembuhan dan kesabaran dalam menjalani kesembuhan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.